Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia, pembelajaran jarak jauh Bahasa Indonesia kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 yang hari ini PJJ, salam 4S dari saya. Salam sehat, selalu semangat. Untuk PJJ hari ini, pembelajaran jarak jauh hari ini, kita akan mempelajari tentang teks fabel, pengertian, struktur, dan aspek kebahasaan teks fabel. Untuk itu ikuti PJJ hari ini dengan serius. Oke, terima kasih. Kuda yang memakai kulit harimau. Seekor kuda sedang menuruni hutan menuju ladang gandum. Ladang itu biasanya dijaga pemiliknya. Alhasil, kuda yang harus menemukan ide untuk bisa makan di sana. Namun, di tengah perjalanan, kuda menemukan kulit harimau yang ditinggalkan oleh pemburu. Kuda itu pun berpikir mengenakannya untuk menakut-nakuti pemilik ladang. Akhirnya kuda itu sampai di ladang dan bertemu dengan pemiliknya. Sang pemilik itu ketakutan melihat kuda yang mengenakan kulit harimau. Dia kira itu adalah harimau sungguhan. Kuda itu pun sangat gembira, lalu memakan gandum-gandum itu. Setelah kenyang, kuda itu kembali ke hutan dan berniat menakut-nakuti hewan lain. Dia lalu bersembunyi dalam semak-semak, menunggu ada hewan yang datang. Dan tak lama setelah itu, seekor musang terlihat akan melewatinya. Kuda pun bersiap-siap. Kuda langsung melompat keluar menakuti musang itu dengan mengeluarkan auman. Tapi yang terjadi, musang itu justru tertawa melihatnya. Hahaha, walaupun kamu memakai kulit harimau, tapi tetap saja suaramu adalah suara kuda, kata si musang. Kuda pun menjadi malu dan melepaskan kulit harimau itu. Hai teman-teman, dalam kisah ini, kuda yang memakai kulit harimau adalah sepandai-pandainya kita berpura-pura. Maka suatu saat akan terlihat juga kebohongannya. Karena bagaimanapun, kita menyembunyikan kebohongan pasti akan ketahuan juga. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah! Pengertian fabel. Fabel secara etimologis berasal dari bahasa Latin fabula. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel merupakan cerita fiksi, artinya hayalan. Fabel disebut juga cerita moral karena di dalamnya terdapat pesan moral. Ciri-ciri fabel: yang pertama, tokoh jelas menggunakan tokoh hewan. Kemudian watak tokoh itu digambarkan layaknya manusia, ada yang baik ada yang buruk. Tokoh binatang ini bisa berbicara layaknya manusia. Kemudian memiliki alur. Fabel menggunakan latar alam. Intrinsik fabel: yang pertama tokoh, yang kedua ciri tokoh atau sudut pandang, yang ketiga penokohan, yang keempat watak pemberian karakter, kemudian setting atau latar, yang keenam tema, dan yang ketujuh adalah amanat. Inilah unsur-unsur teks cerita fabel. Struktur teks fabel: yang pertama orientasi, adalah bagian awal pengenalan tokoh. Kemudian yang kedua komplikasi, adanya masalah mulai muncul. Yang ketiga resolusi, bagian yang berisi permasalahan. Yang keempat koda. Koda ini terkandung amanat, artinya pembelajaran atau nilai moral yang bisa kita peroleh setelah kita membaca fabel tersebut. Setelah struktur fabel, kebahasaan fabel: yang pertama penggunaan kata kerja
aktif transitif maupun aktif intransitif. Kalau aktif transitif, kata kerja yang memerlukan objek, misalnya memegang, mengangkat. Kata kerja aktif intransitif adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek. Berikutnya penggunaan kata sandang si dan sang. Kata sandang merujuk pada benda atau sifat, bisa saja untuk memberikan gelar. Contoh kata sandang sang. Sang kancil berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. Contoh kata sandang si. Si belalang mengecek kepompong yang jelek yang tidak bisa pergi kemana-mana. Selanjutnya penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Contoh, dikisahkan pada suatu hari yang cerah ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Waktu pada suatu hari, tempat di taman. Pada suatu pagi, sang semut kembali berjalan ke taman itu karena hujan. Di mana-mana terdapat genangan lumpur. Berikutnya, penggunaan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Seperti contoh, setelah mendengar berita kebakaran itu, Amir pergi keluar, kemudian berlari, lalu berteriak sambil menangis. Lalu sang semut memegang erat ranting itu. Berikutnya, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Apa itu kalimat langsung? Kalimat langsung mempunyai ciri menggunakan tanda petik, intonasi tinggi karena bertanya, kemudian intonasi seru karena perintah. Menggunakan kata ganti orang pertama dan orang kedua. Kalimat tidak langsung, ciri-cirinya tidak menggunakan tanda petik, intonasi membacanya datar, terdapat perubahan kata ganti orang. Selanjutnya, penulisan kata seru. Tanda di koma dipakai untuk memisahkan kata seru seperti oh, iya, wah, aduh, kasihan, dan lain-lain. Contoh, oh, begitu, wah, bukan main, hati-hati ya, nanti jatuh. Ini penulisannya biasanya diawali au. Selanjutnya penggunaan konjungsi. Konjungsi yang menyatakan waktu permulaan, konjungsi yang menyatakan waktu kebersamaan, konjungsi yang menyatakan hubungan waktu secara berurutan, konjungsi yang menyatakan hubungan waktu yang menerangkan batas akhir. Kata-kata yang digunakan bisa dilihat dalam slide. Yang terakhir, penggunaan kata depan, misalnya di. Di sebagai kata depan diikuti oleh nama tempat, penulisannya dipisah. Tapi kalau di diikuti oleh kata selain nama tempat, maka itu di sebagai awalan dan penulisannya harus dirangkai, tidak boleh dipisah. Demikian tadi anak-anak pembelajaran jarak jauh tekfabel. Semoga kamu dapat memahami pengertian tekfabel, unsur-unsur tekfabel, ciri-ciri struktur tekfabel, dan aspek kebahasaan tekfabel. Tetap jaga protokol kesehatan supaya kita terhindar dari COVID Corona. Terima kasih. Salam 4S, salam sehat, selalu semangat dalam mengikuti PJJ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, and comment.